Pemirsa sebangsa dan setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap malam, tepatnya setelah melaksanakan salat tarawih, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menyajikan tadarus Ramadan dengan tema Pemikiran Api Islam Bung Karno. Bincang-bincang pemikiran api Islam Bung Karno ini akan langsung disampaikan oleh Kiai Haji Zuhairi Misrawi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Telah hadir bersama kita di studio Kiai Haji Zuhairi Misrawi. Terima kasih banyak Gus sudah setia bersama pemirsa di studio. Ya, alhamdulillah, saya selalu bersyukur setiap hari. Alhamdulillah bahwa kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Ya, kita masih punya kesempatan untuk merasakan nikmatnya puasa, nikmatnya hidup, nikmatnya berbagi kepada sesama. Nah, ini penting sekali, syukur ini supaya kita kemudian mempunyai harapan. Sebab man lam yashkurin nas lam yashkurillah, itu dalam hadis Nabi. Barang siapa tidak pandai-pandai bersyukur sesungguhnya, maka ia akan kehilangan keagungan Tuhan. Jadi kalau kita nggak pandai setiap hari hanya meratapi kesedihan, masalah, ya setiap orang punya masalahnya, setiap kita punya masalahnya. Bahkan dalam konteks berbangsa kita merasakan kita juga mempunyai masalah. Tetapi kita yakin dengan ibadah yang kita lakukan, dengan kerja-kerja yang kita lakukan, kita akan bisa menyelesaikan masalah walaupun tidak seluruhnya. Tetapi kita pasti bisa menyelesaikan masalah itu. Dan Bung Karno melalui api Islam, pergulatan Bung Karno dengan hazanah keislaman itu luar biasa. Pemikirannya dalam konteks kebangsaan ini meyakinkan kita semua bahwa bangsa Indonesia ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita sampai sekarang Indonesia mencapai pembangunan yang sangat luar biasa, kemajuan di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, ya kan. Alhamdulillah itu karena api Islamnya Bung Karno ini. Bung Karno selalu mendorong kita untuk bersatu. Kalau kita bersatu, insya Allah kita berdaulat. Kalau kita berdaulat, insya Allah kita mandiri. Kalau kita mandiri, insya Allah kita berperi kemanusiaan. Dan berperi kemanusiaan itu puncak dari kita berbangsa dan bernegara. Ketika di antara seluruh warganya itu kita saling menghormati, saling menghargai, kita bisa saling bahu-membahu, kita bisa duduk bareng, kita bisa berbagi tentang bagaimana menjadikan Indonesia ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam hal rasa syukur yang tadi Gus sampaikan di bulan Ramadan ini, saya kira rasa syukur tadi harus kita artikulasikan sebagai usaha kita untuk lebih maju, untuk lebih menjadi lebih baik. Itu yang kita sebut dengan hijrah dari yang belum baik menuju kebaikan. Dalam konteks ini, Bung Karno memaknai api Islam itu untuk melaksanakan hijrah kepada kemandirian. Nah, ini yang akan menjadi bahasan kita pada episode kali ini. Bung Karno selain itu juga dikenal sebagai sosok yang berani Gus melawan ketidakadilan dan juga kezaliman global. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak? Ya, kata hijrah ini populer pada zaman sekarang. Dulu Bung Karno sudah terbiasa menyebut kata hijrah. Hijrah itu kan moving. Kita harus berpindah. Anak muda mengatakan move on. Move on gitu, kita jangan sampai terpuruk pada satu persoalan yang membuat kita itu ambruk. Maka harus move on gitu. Kalau anak muda, kalau diputus pacar, cari yang lain. Kalau gagal, mencoba lagi, ya kan? Jadi itu kira-kira anak muda sekarang. Tetapi hijrah itu adalah spirit dalam hazanah Islam, itu adalah spirit yang sangat besar sekali. Karena Rasulullah melaksanakan hijrah ini, hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa hijrah? Karena dakwah Rasulullah ditentang. Bahkan Rasulullah secara fisik terancam, berusaha untuk dibunuh. Itu kan cerita
hijrah ini Rasulullah dikejar-kejar oleh kaum Quraisy, ingin dibunuh. Betul. Karena membawa ajaran baru yang mengancam stabilitas, terutama politik, stabilitas yang ada di Quraisy pada waktu itu. Nah, maka Rasulullah hijrah. Nah, ketika Rasulullah hijrah, ya bagaimana? Itu kan Mekah itu kawasan yang kita tahu di situ ada Baitullah, ada Ka'bah. Mekah itu tempat kelahirannya Rasulullah. Bahwa Rasulullah ini dari klan yang paling kuat. Quraisy. Ya, Quraisy dari Bani Hashim. Kaum Bani Hashim ini kaum yang paling kuat di Mekah pada waktu itu. Nah, Rasulullah ini kalau kita lihat pada waktu itu tidak ada alasan untuk hijrah, tetapi Rasulullah mengambil inisiatif atas petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Kenapa? Karena Madinah itu di situ ada pengikut Nabi namanya kaum Ansor, lebih berperi kemanusiaan, menerima keragaman, dan masyarakatnya beragama. Sementara di Mekah itu masyarakatnya kita sebut dalam terma kita adalah jahiliyah. Jahiliyah itu bukan orang bodoh. Jahiliyah ini orang pintar-pintar. Jahiliyah itu. Tetapi jahiliyah itu mereka tidak berpedoman kepada moralitas dan konstitusi. Tidak pada aturan. Hidup seenaknya aja. Hidup homo lupus dalam terminologi politik. Hukum rimba. Yang kuat berkuasa. Itulah fenomena ketika Rasulullah belum hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, dan di dalam hijrah itu ada satu ayat yang turun. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, Bung Karno mengajak kita juga sebagai bangsa harus hijrah. Tetapi dalam konteks ini Bung Karno mengatakan hijrah dari ketidakadilan global. Nah, maka kita melihat Bung Karno ini sosok yang sangat peduli terhadap isu-isu geopolitik global. Nah, itu memang dalam konteks diplomasi terutama sangat diperlukan. Saya sebagai duta besar itu saya selalu membaca perkembangan geopolitik yang sangat cepat. Selama 4 tahun di Tunisia ini saya melihat ada satu peristiwa geopolitik yang berubah begitu cepat. Aktor-aktornya itu berubah, ya kan, dari Cina, lalu kemudian Amerika, Rusia, ya kan. Kemudian ada layar kedua, ada Turki, ada Arab Saudi di kawasan ini, ada Emirat, ada Qatar. Di Asia ada Jepang, ada Korea, ada Indonesia. Jadi ini pergeseran dalam geopolitik itu sangat cepat. Nah, Bung Karno zaman itu sudah mengingat kita harus pandai membaca perubahan geopolitik dalam konteks global itu. Karena apa? Karena geopolitik dalam konteks global ini yang akan memberikan kesadaran baru bagi kita, bagaimana kita bertindak dalam konteks keindonesiaan kita. Maka Bung Karno kemudian dalam api Islam itu mengajak kita kepada hijrah menuju kemandirian. Kita harus peka terhadap kezaliman global ini. Maka Bung Karno kalau kita lihat dalam sejarah itu pernah menyuarakan untuk keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kenapa? Karena Perserikatan Bangsa-Bangsa pada zaman itu tidak bersikap adil, zalim, bersifat zalim, sehingga Bung Karno mengajak kita untuk hijrah menuju kemandirian. Nah, kemandirian itu apa? Bahwa ini penting sekali karena itu konsep Trisakti, sungguhnya itu adalah berdaulat
dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, itu intinya adalah bahwa kita sebagai bangsa harus bagaimana menjadikan Indonesia itu sebagai negara yang kuat, negara yang politik kita harus bersatu. Karena Bung Karno merasakan sekali pada hidupnya itu situasi politik itu sangat rentan. Maka Bung Karno kemudian berpidato pentingnya kita berdaulat dalam politik. Maka stabilitas politik kita harus bersama-sama. Ya, dalam politik perbedaan itu niscaya, perbedaan gagasan, bahkan mungkin juga perbedaan ideologi politik di negeri kita itu sangat luar biasa. Bung Karno memetakan ada nasionalis, ada Islam, lalu kemudian ada sosialis di Indonesia itu. Setidak-tidaknya ada 3 itu. Sekarang udah varian-variannya itu sudah sangat luas sekali. Dan kalau kita melihat dalam sejarah perdebatan-perdebatan di konstituante, perdebatan-perdebatan di parlemen misalnya, itu sangat luar biasa. Apa yang terjadi sekarang ini biasa saja gitu kalau dibandingkan dengan sejarah dalam pemilu tahun 55 misalnya. Tetapi dalam konteks kemandirian, kata Bung Karno, kita harus berdaulat dalam politik. Apa yang menjadi kepentingan nasional itu harus diutamakan. Kita jangan sampai terbawa pada arus pertarungan geopolitik global. Kita harus punya kedaulatan politik maka kemudian dalam kedaulatan politik itu kita adalah konstitusi. Merujuk kepada konstitusi itu adalah salah satu cara terbaik agar kita dalam berbangsa dan bernegara itu betul-betul berdaulat, merujuk kepada konstitusi kita. Nah, yang kedua, bahwa penting kata Bu Sano adalah musyawarah, itu sila keempat, permusyawaratan dalam kebijaksanaan. Kita bermusyawarah, duduk bersama. Mari masalah-masalah yang ada di negeri ini harus kita selesaikan bersama-sama. Kita harus mencari jalan mufakat. Jangan menang-menangan, kata Bung Karno. Karena demokrasi kita itu bukan demokrasi menang-menangan. Demokrasi kita itu adalah demokrasi yang bijaksana dan membangun kemufakatan. Nah, alhamdulillah dalam konteks keindonesiaan kita sehingga sekarang ini kemandirian, apa yang disebut dengan Trisakti itu adalah bahwa kita mencari kemufakatan dalam berbagai hal. Wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Hendaklah kita bermusyawarah dalam memecahkan persoalan wa amruhum syura bainahum, dan persoalan di antara kalian hendaklah diselesaikan dengan mekanisme musyawarah. Jadi berdaulat secara politik itu penting. Nah, selanjutnya memang kita harus mandiri. Kita punya kekayaan alam yang sangat luar biasa, sektor pertanian kita. Maka kita harus berdaulat. Makanya isu kita adalah kedaulatan pangan. Jadi beras apa yang kita makan harus dari beras yang ditanam oleh para petani kita. Buah-buahan yang kita makan juga dari peternak kita. Ikan-ikan dari laut yang kita makan itu kalau bisa dari nelayan-nelayan kita. Kita bisa menciptakan pakaian. Kita punya budaya batik misalnya. Batik itu menjadi yang sekarang diakui oleh UNESCO misalnya sebagai karya asli Indonesia. Walaupun negara-negara di sekitar kita juga menggunakan batik, tapi itu adalah karya Nusantara, karya kita. Punya sejarah yang sangat panjang. Nah, batik itu dapat melahirkan satu kemandirian ekonomi UMKM kita, termasuk juga barang-barang yang kita punya. Jadi kalau kata Bung Karno memang kita harus berdikari dalam ekonomi. Kita harus berjuang bersama-sama bagaimana kita ekonomi kita tumbuh dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat dan warga kita. Dan yang terakhir adalah berperi kemanusiaan, kebudayaan yang kita punya.
dari tradisi, kesenian, ya kan, dan lain-lain, mestinya dapat menumbuhkan cinta pada sesama, dapat menciptakan harmoni dan koeksistensi di antara masyarakat kita. Nah, kalau dalam kebudayaan, isunya itu adalah merayakan keragaman budaya kita. Alhamdulillah, sekarang misalnya kalau kita melihat tari-tarian Bali, kita merasa kita ini seolah-olah menjadi bagian. Kita bangga dengan kebudayaan Bali. Kalau kita mendengarkan kebudayaan Sunda, ya, yang juga ada khas dengan komedi-komediannya, itu kita senang. Kalau kita melihat kebudayaan dari Sumatera Barat, terutama kulinernya, gitu. Kalau kita makan nasi Padang, kita bangga bahwa kuliner Sumatera Barat menjadi bagian dari Indonesia, luar biasa. Kalau kita melihat pakaian-pakaian ulos, kain ulos dari suku Batak, kita merasa bangga sebagai Indonesia. Kalau kita melihat tradisi-tradisi dari Aceh, kita bangga juga. Dari Papua, dari Bugis, dari Madura, dari Flores. Nah, ini semua harus kita rayakan bersama-sama sehingga kita mempunyai kebanggaan sebagai bangsa dan negara. Saya kira tadi Gus banyak menyinggung soal kemandirian dengan dengan keragaman kita yang luar biasa, dengan kekayaan kita yang sangat melimpah. Nah, tapi rasa kemandirian itu saya kira harus ditumbuhkan. Bagaimana cara menumbuhkan rasa kemandirian itu bagi kalangan-kalangan anak-anak muda kita, Gus Mis? Ya, sekali lagi seperti yang selalu saya katakan, bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka memang saya berharap di sekolah-sekolah kita juga diajarkan pemikiran-pemikiran dari para pendiri bangsa kita, khususnya Bung Karno. Seperti api Islam ini, kajian kita tentang hijrah menuju kemandirian. Ini harus dikenal oleh anak-anak kita. Betul. Ya, harus anak-anak kita membaca buku di bawah bendera revolusi. Setuju. Membaca karya-karya Bung Hatta, Tan Malaka. Itu penting, ya. Mereka harus dikenalkan kepada pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa kita itu. Dan yang kedua, kita harus memberikan peran kepada anak generasi milenial itu. Dan saya bersyukur ya kalau saya ada orang-orang Tunis ke Indonesia, terutama kalau mereka menghadiri Trade Expo, Indonesia Trade Expo Indonesia itu di BSD setiap tahun pada bulan Oktober. Mereka itu mengatakan, Pak Dubes, ini di Indonesia ini kok dari bandara, mall, jalan-jalan hingga di Trade Expo itu, ini kok semua anak-anak muda. Ya, saya baru sadar itu. Ternyata kita alhamdulillah negara yang memberikan peran besar kepada anak muda. Nah, ini saya kira memang harus terus ini langgeng gitu. Saya sebagai duta besar termuda, duta besar Indonesia termuda dan duta besar termuda di Tunisia, bangga juga bahwa negara kita memberikan peran bagi anak muda. Kita punya banyak menteri-menteri muda sekarang saat ini, pejabat-pejabat muda, pengusaha-pengusaha muda. Kita berikanlah peran bagi anak muda ini. Nah, yang ketiga saya kira untuk kalangan milenial adalah terus berjuang. Kata kuncinya itu adalah hijrah, moving. Jangan mengeluh, jangan gelisah, jangan putus harapan. Pokoknya harus berbuat sesuatu agar Indonesia ini lebih baik. Dan sekali lagi, untuk berperan, membangun, berkiprah di tengah-tengah masyarakat itu butuh waktu. Tidak mungkin itu satu malam langsung jadi. Jadi harus ada proses yang panjang yang harus dilakukan oleh kaum muda dalam rangka membangun Indonesia. Disinilah kemudian saya ingin mengatakan bahwa
kita harus bergerak ke depan. Anak-anak muda kita harus, ya kalau misalnya pendampingan, pembelajaran, ada penyesuaian bagi anak muda. Mungkin mereka ada anak muda terutama yang tinggal di kampung-kampung, mereka belum percaya diri. Nah, mungkin mereka perlu dilebatkan dalam, misalnya kita punya tradisi magang. Saya sudah mulai akan membuka program magang bagi anak-anak mahasiswa Indonesia di Tunisia, di KBRI Tunisia. Mulai saya buka magang. Siapa yang ingin mengetahui diplomasi itu apa? Karena orang mengiranya diplomasi itu apa ya? Ya, diplomasi itu sebenarnya adalah seni untuk menghormati orang lain. Dalam diplomasi itu adalah respect, mutual respect. Yang kedua, kita tahu apa yang akan kita kerjakan. Maka visi, misi, program itu menjadi penting. Dan kita di Indonesia, alhamdulillah, setiap duta besar itu punya visi, misi, dan program sebelum berangkat. Sehingga itu, lalu kemudian ada visi, misi, program yang itu adalah Kementerian Luar Negeri. Jadi melibatkan anak-anak muda, mempersiapkan mereka. Maka kata Bung Karno, berikanlah aku anak muda, 10 anak muda saya akan guncangkan dunia. Nah, Bung Karno dulu sejak mudanya memang menjadi aktivis ya. Dulu Bung Karno ditempa oleh Cokro Aminoto di Surabaya. Bung Karno aktif mendengarkan ceramah-ceramah Ki Ahmad Dahlan. Jaringannya luas, persahabatannya luas. Lalu kemudian Bung Karno juga menjadi seorang aktivis, menjadi pejuang kemerdekaan, menjadi bapak proklamator. Kita bisa belajar dari pendiri bangsa ini, seorang yang belajar, pembaca buku, pembelajar yang tekun, Bung Karno misalnya. Nah, ini anak-anak muda kita diharapkan juga mempunyai semangat dan spirit yang sama. Baik. Dalam konteks pembangunan Indonesia, Gus, kalau kita sudah membincangkan anak muda, sekarang kita membincangkan pembangunan Indonesia. Apa saja kira-kira, Gus, yang diperlukan agar kemandirian ini menjadi sebuah jalan untuk membangun Indonesia Raya? Ya, berjuang harus bersama-sama. Ya, gotong royong. Jadi kita harus melibatkan sebanyak mungkin anak muda. Kebetulan jumlah anak muda kita jumlahnya sekarang ini sekitar 60%, jumlah yang sangat besar. Ini modal sosial untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil, makmur, maju, jaya, menjadi Indonesia Raya. Maka kalau 60% dari jumlah mahasiswa kita sekarang punya fresh graduate yang besar sekali. Maka kita harus libatkan mereka ini dalam berbagai program-program. Ada sektor formal, ada sektor informal, ada sektor birokrasi pemerintah, ada sektor privat. Jadi negara memperhatikan anak muda juga, tetapi juga sektor privat. Itu juga bisa dilibatkan dari masyarakat. Dengan dana-dana desa, saya kira anak-anak muda kita ini didorong untuk membangun desa-desa kita. Dengan luas pertanian yang sangat luar biasa, kita bisa melibatkan anak-anak muda kita dalam program-program pertanian di masyarakat. Maka sentra-sentra ekonomi itu perlu dibangun. Betul. Sentra-sentra ekonomi itu perlu dibangun pada tingkat desa, sehingga anak-anak kita ini harapannya bisa membangun desa. Betul. Kalau di kota-kota besar, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Semarang, di Yogyakarta, itu kan sudah secara otomatis, karena di situ bisnis, kehidupan itu jauh lebih memberikan kesempatan bagi anak muda. Nah, sekarang yang di desa-desa, daerah-daerah terluar, perbatasan misalnya, daerah-daerah perbatasan itu juga alhamdulillah infrastrukturnya udah baik. Tinggal bagaimana anak-anak muda bisa diperankan di daerah terluar, daerah perbatasan. Di daerah-daerah yang masih terdalam, pedalaman-pedalaman itu juga perlu keterlibatan partisipasi dari anak-anak muda kita untuk membangun daerah-daerah pedalaman.
Dan alhamdulillah sekarang banyak sekali anak-anak muda lulusan dari kampus-kampus besar dalam negeri. Saya mendapatkan kabar mereka kembali ke kampung halaman mereka. Mereka membangun Indonesia. Inilah yang akan menjadikan Indonesia itu terus maju, tumbuh, berkembang, dan melahirkan karya-karya besar untuk kemanfaatan Indonesia di masa yang akan datang. Maka kemudian kita mendorong kualitas pendidikan yang lebih baik. Jadi mempersiapkan anak-anak muda itu dengan mempersiapkan mereka melalui perguruan tinggi terbaik. Dan sekarang di kampung-kampung banyak sekali kampus. Di Madura itu kalau tidak salah itu lebih dari 10 universitas sekarang. Lebih 10 dari universitas. Nah, cuman memang nanti perlu ada prioritas ya, sesuai dengan konteks lokal. Nah, kalau di Madura seperti saya kira itu perlu dibangun yang namanya jurusan-jurusan pertanian, karena potensi pertaniannya besar sekali. Lalu kelautan juga, karena khazanah kelautan Madura itu kepulauan juga seperti itu. Pariwisata juga penting dikembangkan. Jadi pendidikan kita itu yang betul-betul menyiapkan orang-orang yang akan mengembangkan ekonomi lokal. Ekonomi lokal. Ya, kalau kita lihat ekspor kita kan surplus sejak tahun 2020. 5 tahun terakhir kita surplus, dan kita mudah-mudahan yang akan datang juga adalah surplus ekspor kita ini ke luar negeri. Maka kalau di kampung-kampung itu dibangun sentra-sentra produksi barang untuk ekspor, itu dahsyat. Itu akan membawa manfaat bagi kampung-kampung kita, sehingga produksi dari masyarakat, hasil produksi, hasil kreativitas, inovasi masyarakat itu punya nilai yang lebih. Itu kelebihannya kalau ekspor, harganya lebih mahal jikalau kita hanya untuk kebutuhan lokal. Tetapi kebutuhan dalam negeri juga harus dipenuhi supaya kita tidak ekspor dari luar untuk bahan-bahan yang memang kita bisa ciptakan di dalam negeri. Nah, semua itu menurut saya kata kuncinya seperti kata Bung Karno dalam Abdi Islam Bung Karno adalah kemandirian. Kita harus percaya bahwa negeri kita ini berdaulat dalam politik, mandiri berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Kita akan benar-benar bisa membangun Indonesia dengan keringat kita, dengan usaha kita, dan saya kira gotong royong di antara kita menjadi penting. Maka spirit Pancasila, gotong royong itu akan menjadikan bangsa kita, negeri kita sebagai baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Oke, baik, terima kasih banyak, kasih banyak rekan-rekan sebangsa dan setanah air dimanapun teman-teman berada. Saya kira di nuansa Ramadan ini bisa menjadi ajang kita untuk hijrah menuju kemandirian seperti yang disampaikan oleh Bung Karno. Kita sadar bahwa negeri kita kaya, negeri kita mampu. Maka dengan begitu kita sadar akan kemandirian bangsa kita, bangsa Indonesia, sehingga kita bisa membangun Indonesia Raya ini lebih baik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka.